Selamat pagi bagi kita semua. Juah-juah, horas menjuah-juah. Di sini kami kelompok 1 akan membacakan hasil sajian kami mata kuliah Filsafat Timur, dosen pengampu Bapak Dr. Ramli S.M. Harahap, tingkat 2B jurusan Teologia. Adapun anggota kelompok kami ialah Hot Mauli Nathanael Tumanggor, Aigren Andelson Sialoho, Rismauli Siombing, Elizabeth Sriona Tarigan, dan Tiolina Sihombing. Adapun judul dari sajian kami ialah Mendalami Pemikiran dan Filsafat Pak-Pak Dairi Sumatera Utara. Pembahasan asal-usul Pak-Pak Dairi. Pada dahulu kala di daerah pedalaman Dairi sudah ada penduduk asli dan mereka tinggal di Kutakacip, Kecamatan Salak. Penduduk tersebut dinamai Perbaju Bigo. Dikatakan demikian karena mereka memakai pakaian yang terbuat dari bahan kulit kayu, sejenis koteka. Perbaju Bigo inilah yang menurunkan suku Pak-Pak Dairi yang sekarang, setelah berasimilasi dengan pendatang yang berasal dari India Selatan. Salah satu bangsa pendatang yang terkenal dari wilayah Barus dan Klasen, sebutan untuk wilayah Perlitan, dan orang Pak-Pak juga menyebut Perlitan sebagai Peliten. Persebaran dan perkembangan orang Pak-Pak. Pak-Pak biasanya dimasukkan sebagai bagian dari etnis Batak, sebagaimana Karo, Mandailing, Simalungun, dan Toba. Orang Pak-Pak dapat dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan wilayah, komunitas, marga, dan dialek bahasanya. Yakni yang pertama, Pak-Pak Simsim, yakni Pak-Pak yang menetap dan memiliki hak ulayat di daerah Simsim, antara lain marga Brutu, Sinamo, Padang, Solin, Banurea, Buang Manalu, Cibro, dan Sitakar. Mereka termasuk dalam administrasi yang kini dalam wilayah Kabupaten Papak Barat. Dan kedua, Pak-Pak Kepas, antara lain marga Ujung, Bintang, Bako, dan Maha. Dalam administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Tanah Pinem, Parbuluan, dan Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dan ketiga, Pak-Pak Pegagan, yakni orang Pak-Pak yang berasal dan berdialek Pegagan, antara lain marga Lingga, Mataniari, Maibang, Manik, dan Siketang. Dalam administrasi Republik Indonesia kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, dan Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Keempat, Pak-Pak Klasen, Kabupaten Dairi. Keempat, Pak-Pak Klasen, yakni orang Pak-Pak yang berasal dan berdialek Klasen, antara lain marga Tumangger, Siketang, Tinambunan, Anak Ampun, Kesogihan, Maharaja, Meka, dan Berasa. Dalam administrasi pemerintahan kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Parlitan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbahas, serta Kecamatan Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang kelima, Pak-Pak Boang, yakni orang Pak-Pak yang berasal dan berdialek Boang, antara lain marga Sambo, Penarik, dan Saraan. Dalam administrasi pemerintahan kini termasuk dalam wilayah Aceh Singkil, Nanggro, Aceh Darussalam. Namun suku Pak-Pak mempunyai versi tersendiri tentang asal-usul dan jati dirinya. Produk awal daerah Pak-Pak adalah orang-orang yang bernama Simargaru, Simargoragar, Simarumpur, Silimbiu, Similangilang, dan Purbaji. Dalam lapihan atau laklak, dalam bahasa Indonesianya buku berbahan kulit kayu, disebutkan penduduk pertama daerah Pak-Pak adalah pendatang dari India yang memakai rakit kayu yang besar yang terdampar di Barus. Keadaan dan sistem kekerabatan. Masyarakat Pak-Pak merupakan suatu kelompok suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara. Secara tradisional, wilayah bangsa, wilayah kelompok komunitas tersebut Tanah Pak-Pak. Tanah Pak-Pak terbagi atas 5 sub wilayah, yakni Simsim, Kepas, Pegagan, Klasen, dan Boang.
Kesatuan komunitas terkecil yang pada umum dikenal hingga saat ini disebut lebuh. Dalam sistem kekerabatan orang Pak-Pak penganut prinsip patrilineal dalam perhitungannya garis keturunan dan pembentukan klan atau kelompok kerabatnya yang disebut marga. Sebutan suku Pak-Pak juga sering disebut Pak-Pak Dairi. Penulis sendiri lebih setuju dengan penggunaan kata suku Pak-Pak karena Dairi itu sendiri merupakan nama yang diberikan pemerintah Hindia Belanda pada saat menjajah tanah Pak-Pak dan dinamai dengan Dairi London atau tanah Pak-Pak, dibagi dalam berbagai wilayah oleh Hindia Belanda sehingga dapat melumpuhkan perjuangan Raja Sisingamangaraja. Lebih memilih penggunaan kata Pak-Pak, sedangkan beberapa suak lainnya lebih memilih menggunakan kata Dairi, sehingga kata Pak-Pak Dairi sepertinya sering dibandingkan dengan berbagai kesempatan, misalnya Gereja Penamaan, Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi atau GKPPD. Adapun nama-nama organisasi atau kumpulan orang Pak-Pak sering memakai kata Pak-Pak Dairi. Pemikiran dan filsafat Pak-Pak Dairi. Ulang telpus, dalam bahasa Indonesianya, daun jangan sampai terkoyak atau bocor. Banyak moto terdapat dengan motivasi spesifik, intrinsik maupun intrinsik terhadap budaya masyarakatnya. Tapanuli mempunyai moto Anak Kokido Hamoran Diau. Simalungun terkenal dengan Habonaron Dubona. Karo mempunyai moto Sada Gia Manukta Gelah Tekua, dan Melayu mempunyai moto Setampuk Sirih Sejuta Pesan. Dan di Pak-Pak di motonya Ulang Telpus Bulung. Dan filsafat rumah adat Pak-Pak Dairi. Secara harfiah, makna dari setiap komponen yang terdapat dalam rumah adat Pak-Pak hingga generasi saat ini masih dapat dijelaskan. Ada 10 komponen utama dari adat Pak-Pak yang pada tulisan ini dapat dijelaskan secara sederhana yang diperoleh dari sejumlah sumber. 1. Hubungan atap. Dan kedua, bagian A, pada bagian paling atas terdapat sebuah cawan. Yang B terdapat tanduk kerbau yang melekat di bubungan atap. Simbol ini memberikan makna semangat kepahlawanan suak Pak-Pak. Yang ketiga, pada bagian atap terdapat juga segitiga rumah adat Pak-Pak. Segitiga artinya menggambarkan susunan adat istiadat Pak-Pak. Yang keempat, 2 buah tiang besar pada bagian muka rumah adat Pak-Pak yang disebut binangun. Yang kelima, 1 buah balok besar yang dinamai melmelen. Yang keenam, pada bagian segitiga muka rumah terdapat ukiran yang bentuknya bermacam-macam. Yang ketujuh, tangga rumah pada rumah adat Pak-Pak biasanya terdiri dari bilangan ganjil, yakni 3, 5, dan 7. Yang ke-8, fungsi rumah adat. Penggunaan rumah adat Pak-Pak adalah tempat permusyawaratan mengenai masalah dan yang menangkut kepentingan umum. Yang ke-9, pilo-pilo digantung dalam segitiga di permukaan rumah adat Pak-Pak. Hal ini menggambarkan hubungan harmonis antara masyarakat dan pemimpinnya. Yang ke-10, gambar lidah panjang menggambarkan kepercayaan masyarakat Pak-Pak kepada pemimpinnya yang senantiasa memberikan bantuan dan memelihara keharmonisan dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian dari saya, akan ditambahkan oleh teman kami, Tiolina. 2.6 Filsafat adat dan budaya. Pada masyarakat Pak-Pak, istilah upacara disebut kerja. Pengertian upacara menurut Kamus Istilah Antropologi adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam masyarakat bersangkutan. Masyarakat Pak-Pak pada umumnya mengenal 2 bentuk upacara. Pertama disebut kerja baik, yaitu upacara yang berhubungan dengan sukacita, umpamanya kalau hasil panen meningkat dan anak lahir. Kedua adalah kerjaan jahat,
Pengertian jahat di sini tidak sama dengan pengertian jahat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Akan tetapi, suatu perasaan sedih, duka cita, atau keadaan jiwa yang gundah akibat suatu keadaan yang sedih, pilu, dan lain-lain. Dengan kata lain, kerajaan jahat adalah suatu upacara yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan perasaan duka cita. Berikut ini beberapa kerja yang ada di masyarakat Papa, yaitu A. Merenaken merasa. Apabila seorang wanita Papa hamil, maka diadakan upacara merenaken merasa. Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat bagi wanita hamil. Bila hamil 2-3 bulan disebut merbena udan idele. Naken merasa adalah makanan yang terdiri dari nasi yang telah diberi garam, bungkai, dan sayur-sayuran berupa pucuk labu dan singgaren. Ikannya adalah ikan sungai yang diasapin. B. Mangan balbal. Setelah proses kelahiran selesai, kemudian para kerabat pun memasak makanan dan memotong ayam yang berbulu merah. Setelah dipotong-potong, kemudian dimasak, lalu diambil paha ayam sebelah kanan dan dipukul-pukul ke pangkal susu si ibu. Setelah dipukul-pukulkan kepada kedua pangkal susu si ibu secara merata, baru disentuhkan paha ayam tersebut ke atas mulut si bayi, dengan tujuan supaya mulut si bayi lebih kuat lagi menghisap air susu si ibu. Kemudian paha ayam tersebut diserahkan kepada seorang anak-anak yang nantinya menjaga si bayi. Setelah selesai acara tersebut, barulah kerabat yang hadir makan bersama. C. Mengkelambisi. Mengkelambisi adalah suatu upacara adat yang dilakukan setelah seorang bayi lahir. Mengkelambisi berasal dari kata kelambis. Kelambis adalah bagian dada pada daging ayam. Setelah seorang anak lahir, maka pihak pemberi pengantin perempuan datang dengan membawa makanan serta lauk-lauk ayam yang telah dipotong-potong sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan bagian-bagian tertentu. Setelah sampai ke rumah si ibu yang melahirkan, dibentangkanlah tikar spesifik, lalu si ibu yang baru melahirkan disuruh duduk. Setelah itu, satu bagian dari potongan daging ayam tersebut, yaitu kelambis sebelah kanan, dioleskan ke kening si bayi secara berulang-ulang sebanyak 7 kali. Setelah selesai upacara mengkelambisi, kemudian potongan daging ayam tersebut diberikan kepada seorang anak yang hadir yang nantinya diharapkan menjaga atau mengasuh si bayi. D. Menggunting. Menggunting adalah memotong rambut si bayi untuk pertama kali. Suku Papa meyakini bahwa setiap bagian yang terdapat dalam tubuh seseorang mempunyai kekuatan gaib. Upacara menggunting atau menggunting dilakukan setelah si bayi berumur 1 tahun. Untuk itu, ibu si bayi meminta kepada saudara laki-laki dari ibu yang memotong rambut bayi sekaligus memberikan sebuah nama kepada si bayi. Kemudian keluarga pun datang sambil membawa makanan serta ayam yang telah dimasak. Setelah sampai di rumah, si bayi pun didudukkan di atas tikar putih. Baru pihak puhun memberikan 1 butir telur ayam yang telah dimasak dan belum dikupas. E. Mertakil. Mertakil adalah upacara yang dilakukan sebagai petanda bahwa seseorang laki-laki telah dianggap dewasa. Mertakil bukan pengaruh agama Islam bagi suku Papa, sebab sunat dalam Islam sama artinya dengan mertakil pada suku Papa, yang sering juga disebut sunat Batak. Upacara mentekil biasanya dilakukan di sungai besar yang punya lubuk. Upacara ini dipimpin oleh seorang datu yang biasanya dilakukan. Sekian dari sajian kelompok 1. Terima kasih.